Pagi hari ini ya Bapa, kami umat-Mu di rumah kami masing-masing, kami beribadah kepada Tuhan. Kami tahu kami perlu Tuhan dalam kami menjalani sepanjang hari ini. Itu sebabnya kami mencari wajah Tuhan, dan kami percaya pagi hari ini adalah pagi berkat. Hari ini adalah hari mujizat, dan hari ini kami mendapatkan kekuatan untuk menjalani segala sesuatu yang harus kami hadapi di sepanjang hidup ini. Kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri, ada tangan Tuhan yang menopang dan membela kami. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, Hamba bersama-sama dengan umat-Mu di rumah mereka masing-masing, kami membangun mesbah di rumah kami. Kami memuji-muji Tuhan, kami menyembah Tuhan, sebab kami percaya tatkala kami memuji-Mu, Engkau Allah yang bersemayam, Engkau Allah yang bertakhta di atas puji-pujian umat Tuhan. Dan pagi hari ini kami semua di rumah kami masing-masing mengalami lawatan Tuhan, mengalami pembebasan, mengalami kelepasan, sehingga yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan. Hari ini kami akan lihat mujizat. Hari ini kami akan lihat kuasa. Hari ini kami akan berjumpa dengan Yesus melalui Roh-Mu, melalui firman. Kami rindu untuk kembali dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami Allah. Kami percaya firman-Mu menerangi langkah hidup kami, sehingga kami tidak tinggal dalam kegelapan, karena firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kehidupan kami. Jamah masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi buat setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu sudah berada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang bergabung melalui Facebook, Bapak Ibu yang bergabung melalui TikTok Live, Bapak Ibu yang bergabung melalui Zoom, dan saudara yang bergabung melalui Instagram. Pagi hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, sebab dasarnya jelas. Alkitab katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa sikap orang terhadap kita, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang engkau aman, maka engkau aman. Kalau firman Tuhan bilang engkau diberkati, maka engkau diberkati. Kalau firman Tuhan bilang apapun yang terjadi aku tetap menyertaimu, maka itu yang pasti digenapi dalam kehidupan saudara dan saya pagi hari ini. Katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita sudah ada dalam Keluaran. Kitab Keluaran pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13. Karena hari Jumat kemarin ya kan, kita belajar Keluaran pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Dan hari ini kita masuk dalam ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sudah ada perubahan ketika Yusuf dan angkatan-angkatan Yusuf di Mesir mati. Apa yang terjadi? Maka bangsa Israel di Mesir ditindas, karena sudah tidak ada lagi generasi yang mengenal tentang Yusuf dan apa yang dilakukan Yusuf di Mesir. Itu sebabnya bangsa Israel ditekan, bangsa Israel ditindas. Tapi kemarin kita sudah belajar bahwa semakin bangsa Israel ditindas, maka mereka semakin banyak, saudaraku. Iya kan? Itu yang firman Tuhan katakan. Kenapa? Karena itu janji Tuhan, bahwa di bangsa di Mesir mereka akan ditindas, tapi mereka disertai Tuhan. Nah hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Keluaran pasalnya yang pertama, ayat yang ke-13 sampai 22, kita perhatikan sama-sama Alkitab kita. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Kenapa bisa terjadi? Karena memang Tuhan izinkan. Karena memang sebelumnya Tuhan sudah firmankan kepada Abraham
bahwa mereka, umatmu akan ditindas, akan dijajah, akan diperbudak. Itu sudah menjadi kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya ini yang terjadi. Yang terjadi apalah yang Tuhan firmankan. Yang terjadi adalah apa yang Tuhan firmankan. Yang digenapi adalah apa yang sudah Tuhan sampaikan. Itu yang disampaikan Tuhan kepada Abraham. Sehingga akhirnya itu yang terjadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita lanjut. Ayat 15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani melahirkan, seorang bernama Sifrah dan seorang lain bernama Puah. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak itu laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak itu perempuan, bolehlah dia hidup. Jadi Raja Mesir, saudara dikasih dalam Tuhan, karena udah ketakutan. Kenapa? Karena bangsa Israel di Mesir banyak. Sehingga akhirnya mereka memiliki ketakutan. Jangan sampai nanti mereka memberontak di tempat ini, di Mesir, sehingga kita kalah berperang. Karena mereka terlalu banyak. Itu sebabnya mereka ditekan, ditindas di Mesir, dibuat kerja paksa, dibuat jadi budak, dan anak-anak atau perempuan-perempuan yang akan melahirkan anak laki-laki dibunuh. Tapi kalau yang lahir perempuan dibiarkan. Ya, ini adalah penindasan, bentuk penindasan orang-orang Mesir, Raja Mesir kepada bangsa Israel di Mesir. Ayat 17, perhatikan. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Siapa bidan-bidan itu? Sifra dan Puah. Dua bidan ini diberikan pesan, jika ada orang-orang Ibrani melahirkan, kalau laki-laki anaknya, bunuh. Tapi kalau perempuan, biarkan dia hidup. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab mencatat di ayat 17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, memang Alkitab tidak mencatat Sifra dan Puah ini apakah orang Mesir atau memang mereka orang Ibrani. Tapi Tuhan memakai mereka untuk membiarkan bangsa Israel tetap hidup. Sekalipun yang lahir laki-laki, Sifra dan Puah membiarkan mereka hidup. Padahal sudah dapatkan pesan, kalau laki-laki yang lahir, bunuh. Tapi Sifra dan Puah tidak melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan menggerakkan hati mereka. Tuhan memegang hati, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, kita lanjut dulu selanjutnya ya, ayat 18. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Kenapa? Karena mereka dipakai oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan membuat mereka berbuat baik kepada mereka, bertambah banyaklah bangsa itu dan berlipat ganda. Oh, haleluya. Ya kan, orang kalau semakin ditekan, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau Tuhan memberkati, tidak ada yang bisa menghalangi. Bangsa Israel semakin ditindas di Mesir, semakin melebar, semakin membesar, semakin banyak. Ini yang saya mau sampaikan buat setiap kita, siapapun kita. Orang mau merancangkan yang jahat dalam hidup kita, orang mau menutup rezeki kita, orang mau menghalang-halangi kenaikan pangkat atau kenaikan kedudukan kita. Tapi kalau Tuhan sudah memberkati, tidak ada yang bisa menutup pintunya. Amin. Itu sebabnya dari awal saya bilang, hidup kita tidak ditentukan oleh sikap orang. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa perlakuan orang. Tapi hidup kita ditentukan oleh tangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya ditentukan oleh tangan Tuhan. Kalau tangan Tuhan membela, maka itu yang akan terjadi. Sekalipun orang berusaha menjatuhkan kita, orang berusaha memfitnah kita, tapi kalau pembelaan itu datang dari Tuhan, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Itu sebabnya saya ajak setiap umat Tuhan, ayo tetap datang andalkan Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tahu kok hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Sifra dan Puah, bidan-bidan ini dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk membuat bangsa Israel semakin besar. Karena Sifra dan Puah mendapatkan perintah untuk membinasakan bayi laki-laki.
Jangan sampai membiarkan mereka hidup tapi tidak mereka lakukan, karena mereka takut akan Allah. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Dan karena bidang-bidang itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkan segala anak laki-laki yang lahir bagi orang berani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan dibiarkan hidup. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap kalau memang dasarnya orang ini jahat, dia akan tetap berbuat jahat. Sekalipun yang pertama gagal, dia buat satu lagi cara yang lain. Cara yang kedua gagal, dia akan buat cara yang ketiga, karena tujuannya sederhana, membinasakan. Nah, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan? Apa yang kita pelajari? Di ayat 17, coba saudara perhatikan di ayat 17. Firman Tuhan bilang begini, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu tetap hidup. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sampai kapanpun Tuhan masih punya orang-orangnya, dalam tanda petik, untuk menempati tempat-tempat strategis, untuk menolong, untuk membela anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita sadar nih bahwa Tuhan tahu menggerakkan hati, karena begini, Alkitab katakan hati raja-raja ada di dalam tangan Tuhan. Seperti batang air, Tuhan alirkan kemanapun Tuhan mau. Jadi bukan soal ada atau tidak adanya penolong bagi kita, tapi siapa yang akan Tuhan mau pakai, siapa akan Tuhan utus. Dan Tuhan selalu punya orang-orang yang tepat untuk menolong kita. Nah, saya pelajari ada beberapa hal. Yang pertama, bidan-bidan ini dipakai Tuhan. Kita nggak tahu, mungkin bidan-bidan ini orang Mesir kah, atau bidan-bidan ini memang orang Ibrani kah, tapi mereka dipakai Tuhan untuk memperlebar kerajaan orang-orang Ibrani pada saat itu. Maksudnya memperbanyak orang-orang Ibrani pada saat itu. Selain bidan-bidan itu, ada lagi, Alkitab mencatat bahwa Rahab. Siapa Rahab? Rahab, Alkitab catat, adalah perempuan sundal, iya kan, perempuan tidak baik, perempuan tidak benar. Tapi dia dipakai Tuhan untuk menyembunyikan orang-orang pengintai-pengintai yang diutus oleh Yosua untuk mengintai Yeriko. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan pakai Rahab. Ini yang saya bilang, ada orang-orang yang memang Tuhan tempatkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan untuk menolong siapapun dia. Bahkan orang-orang nakal, orang-orang jahat, orang-orang yang mungkin tidak takut Tuhan, Tuhan bisa pakai. Loh, Rahab adalah orang yang tidak takut Tuhan. Rahab adalah seorang perempuan sundal, tapi Tuhan pakai untuk menyembunyikan pengintai-pengintai itu. Akhirnya Rahab ditolong Tuhan. Bukan cuma bidan-bidan, bukan cuma Rahab, tetapi siapa? Janda di Sarfat Tuhan pakai untuk memberi makan Nabi Tuhan, untuk memberi makan Elia. Pada saat itu ada kelaparan. Janda di Sarfat juga membutuhkan makanan, tapi saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan pakai Elia untuk memberkati janda di Sarfat. Tapi sebaliknya, janda di Sarfat juga dipakai Tuhan untuk memelihara hidup Elia. Bukan hanya bidan-bidan, bukan hanya Rahab perempuan sundal, bukan hanya raja janda di Sarfat, tapi Raja Kores. Raja Kores adalah raja yang tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan bisa gerakan hatinya, Tuhan bisa pakai untuk memulangkan bangsa Israel dari tanah pembuangan, untuk mendirikan tembok, untuk mendirikan bait Allah, saudara dikasih dalam. Jadi akhirnya kita sadari bahwa Tuhan menempatkan orang-orangnya di setiap zaman, di setiap musim untuk menolong anak-anak Tuhan. Amin. Jadi kita nggak bisa membatasi karya Tuhan gitu loh. Mungkin Tuhan akan pakai si A, mungkin Tuhan akan pakai si B. No, Tuhan tuh random. Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai apapun untuk menolong anak-anaknya Tuhan yang sedang kesusahan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh mengandalkan manusia. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh mengandalkan manusia. Amin. Yang perlu kita andalkan Tuhan, dan Tuhan bisa pakai 1001 cara untuk menolong setiap kita. Tuhan bisa pakai manusia. Ya, jadi ada beberapa tadi, bidan-bidan dipakai Tuhan, Rahab perempuan sundal dipakai Tuhan, janda di Sarfat, Raja Kores, raja yang tidak mengenal Tuhan. Ya kan, bahkan ada seorang Mesir, budak Amalek. Ketika Daud di Ziklag diacak-acak, maka Daud mengejar orang-orang Amalek, saudaraku. Tapi Daud kehilangan arah. Di mana nih orang-orang Amalek ini sedang berkumpul? Tiba-tiba Daud bertemu
dengan seorang muda Mesir ini, saudaraku, budak Amalek yang tertinggal satu karena dia memang ditinggal. Tuhan pakai dia untuk mengarahkan Daud. Oh, mereka ada di sana. Dikasih tahu sehingga akhirnya Daud bisa menyusul mereka. Tuhan bisa, wow. Kalau kita mau lihat bagaimana karya Tuhan, bagaimana kerja Tuhan, saudaraku, dia bisa pakai setiap orang yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita, untuk memberkati kita. Tuhan bisa pakai orang-orangnya. Dan Alkitab mencatat banyak hal tentang hal ini. Itu sedikit yang saya bagikan. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan. Oh, ada lagi dalam perjanjian baru. Anak kecil dipakai Tuhan membawa 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Bayangkan, dengan 5 roti 2 ikan Yesus mengucap syukur, 5.000 orang makan sampai kenyang, bersisa 12 bakul. Tuhan pakai anak-anak yang tidak diperhitungkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, siapapun, apapun bisa Tuhan pakai. Bisa Tuhan pakai. Sehingga akhirnya kita yang pertama, kita pelajari yang pertama, saudara dikasih dalam Tuhan. Ingatlah hal ini ya. Tapi sebelumnya saya mau lihat dulu, saudara lihat dalam Amsal 21, Amsal pasal 21 ayatnya yang pertama. Ini yang tadi saya sampaikan, bahwa hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemanapun ia ingini. Bukan cuma hati seorang raja, tapi setiap hati manusia itu ada dalam tangan Tuhan. Kalau engkau istri-istri mau melihat suamimu bertobat, doakan. Engkau suami-suami mau melihat istrimu bertobat, doakan. Karena selama dia masih manusia, dia bisa diubah Tuhan. Karena hati manusia ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan pegang. Tuhan bisa bawa hati manusia kemanapun Tuhan kehendaki. Makanya selalu dalam doa setelah firman Tuhan, saya selalu berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Buat jiwa-jiwa yang sudah mengenal Yesus tapi sedang pergi meninggalkan Yesus, mungkin sedang jauh dari Tuhan. Kita terus doakan. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan pegang hati manusia. Amin. Keluaran pasal yang ke-11 ayat 2 dan ayat 3. Lihat hal ini saudara. Keluaran pasal 11 ayat 2 dan ayat 3 bilang begini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Ayat 3, perhatikan. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa Israel. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang tanah Mesir di mata pegawai-pegawai Firaun dan tanah rakyat. Jadi ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir, setelah tulah yang ke-10, apa yang terjadi? Tuhan menggerakkan hati orang Mesir. Untuk apa? Untuk memberi barang-barang jarahan. Bayangkan saudara. Karena bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir tidak punya apa-apa. Mereka cuma budak di Mesir. Mereka cuma budak di Mesir 400 tahun. Mereka budak di Mesir. Tapi apa yang terjadi ketika mereka keluar dari tanah Mesir? Bayangkan saudara, Alkitab mencatat Tuhan menggerakkan hati orang-orang Mesir sehingga mereka bermurah hati terhadap bangsa Israel. Wow, ini yang kita pegang. Siapapun dia, kalau ada orang-orang yang berdoa bagi orang tersebut, maka Tuhan sanggup mengubah hatinya. Tuhan sanggup merubah hatinya. Engkau orang tua yang punya anak nakal, engkau orang tua yang punya anak memberontak, doakan. Selama dia manusia, dia punya hati, dia akan diubahkan oleh Tuhan. Diubah, dijamah, dipulihkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, akhirnya hari ini kita belajar bahwa Tuhan punya orang-orangnya. Tuhan punya cara-caranya tersendiri untuk menolong, untuk membela, untuk memperhatikan, bahkan untuk menghibur setiap anak-anak Tuhan. Karena itu yang pertama yang harus kita lakukan, jelas, jangan mengandalkan manusia. Betul Tuhan pakai manusia, tapi jangan sampai engkau mengandalkan manusia. Engkau harus andalkan Tuhan yang akan menggerakkan hati manusia itu, saudara. Sehingga akhirnya kita menyadari kalau Tuhan pakai hati, Tuhan pakai manusia,
Saya nggak boleh mengandalkan manusianya. Saya harus mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang sanggup menggetarkan hati manusia. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup pegang segala sesuatu. Dia pegang hati manusia. Dia pegang dan dia pulihkan, dia putar. Terlalu banyak pengalaman-pengalaman, bahkan kesaksian-kesaksian yang saya dengar. Bagaimana ada perubahan-perubahan sikap seseorang terhadap orang lain. Bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk memberkati, memelihara anak-anak Tuhan. Tuhan punya cara yang dahsyat. Karena itu kita nggak boleh mengandalkan manusia. Ayo ketik sama-sama di kolom komentar, saya harus mengandalkan Tuhan. Ayo teman-teman di Facebook, teman-teman di TikTok, teman-teman di Instagram, teman-teman di Zoom, ketik sama-sama di kolom chat kita, saya harus mengandalkan Tuhan. Biarlah hati kita hanya selalu melekat kepada Tuhan. Amin. Biarlah hati kita hanya harus selalu tertuju kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan manusianya. Nanti Tuhan akan gerakan manusia, tapi kita nggak usah ngandalin manusia. Karena ketika kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Kita minta pertolongan sama manusia, kita akan kecewa. Sudah dikasih dalam Tuhan. Ketika kita ditolong mungkin enak, ketika kita dicuekin, diacuin, bisa kecewa. Karena itu Tuhan nggak mau kita kecewa, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia, ya. Karena Tuhan bisa menggerakkan hati manusia. Tuhan bisa pakai siapapun karena Dia Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan dapat memakai siapapun dan apapun untuk menolong dan membela saudara dan saya, maka tugas kita yang pertama, jangan mengandalkan manusia. Yang kedua, jangan pernah membatasi cara kerja Tuhan dalam memelihara hidup saudara dan saya. Jangan pernah batasi. Kalau kita tahu Tuhan yang memelihara kita, maka Tuhan pelihara sempurna. Bahkan Tuhan bisa makai burung-burung di udara, burung gagak sudah dikasih dalam Tuhan untuk memberi makan Elia pada saat itu. Di Mesir, di padang gurun maksud saya, umat Tuhan, bangsa Israel bisa diberi makan Tuhan daging. Bayangkan, Tuhan meniupkan burung-burung ke atas mereka sehingga berjatuhan. Lihat cara-cara Tuhan untuk memelihara kita unik. Karena itu jangan pernah membatasi, jangan pernah membatasi. Jangan pernah membatasi, jangan pernah mengotak-ngotak. Oh, nanti Tuhan tolong saya seperti ini, nanti Tuhan akan tolong saya. Jangan, kita nggak pernah ngerti. Alkitab bilang begini, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, demikianlah tingginya rancanganku dari rancangan. Berbeda. Yang perlu kita tahu yang pertama, lakukan ini. Jangan pernah mengandalkan manusia. Manusia akan mengecewakanmu. Andalkan Tuhan. Yang kedua yang perlu kita lakukan, jangan pernah membatasi cara kerja Tuhan dalam menolong kita. Jangan pernah membatasi atau mengotak-ngotakan bagaimana Tuhan tolong saya, bagaimana Tuhan membela saya. Nggak bisa. Cara Tuhan itu selalu unik. Tuhan bisa pakai 1001 cara untuk menolong membela kita. Bagian kita adalah andalkan Tuhan. Bagian kita adalah berserah kepada Tuhan. Bagian kita adalah semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Yohanes 6 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Ini peristiwa di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Iya kan? Yesus bilang sama murid-muridnya seperti ini, kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid bingung, hari sudah hampir gelap guru. Bersama-sama dengan kita bukan cuma 10 orang, bukan cuma 50 orang, bukan cuma 100 orang, tetapi 5.000 orang ada bersama-sama dengan kita. Bagaimana kami harus memberi mereka makan? Sehingga keluarlah pernyataan dari Filipus ayat 7. Jawab Filipus kepada Yesus, roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, bukan cuma Filipus, Andreas bilang begini, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Lihat saudara, bahkan murid-murid Yesus sendiri, baik Filipus maupun Andreas, udah hopeless. Udah, aduh, gimana nih saya harus memberi mereka makan 5.000 orang? Bagaimana caranya? Hari sudah hampir gelap, gak akan mungkin, gak akan bisa. Seringkali kita memakai otak kita yang segede bapau ini untuk berusaha mengerti cara mujizat Tuhan terjadi. Gak akan bisa. Tugas kita adalah taat. Sama-sama bilang sama saya, yang saya harus lakukan adalah taat. Itu sebabnya Petrus mengalami mujizat.
Yesus bilang sama Petrus, tebarkan jalanmu di sebelah kanan perahu. Petrus bilang apa? Guru, sepanjang hari kami sudah menjala tapi tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Petrus berani taat, sekalipun otaknya secara sadar tahu bahwa sepanjang hari aku udah jalan gak dapat apa-apa. Tapi Yesus yang suruh, aku lakukan. Dan apa yang terjadi? Ada banyak ikan dia dapati. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan pernah membatasi cara Tuhan dalam memelihara kita. Ada banyak berita yang menakutkan kita. Oh, tahun 2023 ada tahun yang penuh dengan kegelapan, tahun yang penuh dengan ketidakjelasan. Akhirnya ada pengusaha-pengusaha takut, orang-orang yang berbisnis takut. Pesan saya pagi hari ini buat hamba-hamba Tuhan, buat anak-anak Tuhan, engkau yang berbisnis, engkau yang berusaha, engkau yang berdagang, engkau yang bekerja. Dengarkan pesan ini. Engkau dipelihara oleh Tuhan yang memiliki bumi ini. Apapun prediksi manusia mungkin bisa saja terjadi, tapi hidup kita selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Makanya jangan membatasi cara Tuhan dalam memelihara kehidupan kita. Jangan. Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai apapun untuk memelihara, untuk menolong, untuk membela, dan untuk memberikan kita kekuatan untuk selalu melihat pembelaan Tuhan. Ya, engkau pengusaha, engkau berbisnis, gak usah takut. Engkau anak Tuhan, hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Andalkan Tuhan, banyak doa saudara, sehingga engkau akan lihat. Alkitab bilang, Yesus bilang, burung di udara Tuhan pelihara. Masakan kita anak-anak Tuhan tidak Tuhan pelihara? 2023 boleh terjadi goncangan, karena Alkitab memang bilang, apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Tetapi yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Kita pegang kerajaan Allah karena kita tahu selama kita dekat dengan Tuhan, kita tidak akan pernah tergoncangkan. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena Tuhan dapat memakai siapapun dan apapun untuk menolong dan membela kehidupan saudara dan saya. Maka yang pertama, jangan pernah mengandalkan manusia. Yang kedua, jangan pernah membatasi cara kerja Tuhan dalam memelihara kita. Dan yang ketiga, jadilah bagian untuk hidup dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi sesama. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong kita, tapi jangan lupa Tuhan juga bisa pakai saudara dan saya untuk menolong orang lain pada saat mereka kesusahan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai Tuhan. Ayo ketik di kolom komentar, saya mau dipakai Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita mau hidup dipakai Tuhan, persiapkan hati kita. Kalau kita mau hidup dipakai oleh Tuhan, ayo persiapkan diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dipakai setan di akhir zaman. Karena setan selalu ada orang-orangnya, ada antek-anteknya yang akan memakai manusia juga. Tapi kita mengerti, kita sadar, kita bukan hidup mau dipakai oleh setan, kita hidup mau dipakai oleh Tuhan. Untuk mendatangkan damai sejahtera buat orang lain, untuk mendatangkan kekuatan buat orang lain. Makanya selalu saya bilang, kalau kita sedang live, kita sedang mengikuti doa, bagikan acara ini sehingga teman-teman kita yang ada di komunitas kita, yang ada di sosial media kita juga bisa menikmati berkat-berkat yang sama. Karena melalui ibadah-ibadah yang ada kita dikuatkan, maka orang lain pun akan mengalami kekuatan. Disitulah kita sedang dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain. Melalui sosial media kita, minimal melalui sosial media kita. Jangan sampai sosial media kita hanya dipenuhi dengan berita-berita yang menakutkan, hanya dipenuhi dengan gosip-gosip murahan, hanya dipenuhi dengan curhatan-curhatan yang gak jelas. Penuhi sosial media kita dengan kebenaran firman Tuhan. Orang mau bilang sok rohani kah? Orang mau bilang sok yang paling benar. Nggak pusing. Tugas kita untuk menjadi berkat. Tugas kita untuk menguatkan orang. Tugas kita untuk menjadi berkat. Pastikan setiap kita mengerti, untuk kita hidup dipakai oleh Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun dan apapun untuk tolong kita. Karena itu kita mau terlibat untuk dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan orang lain, sehingga hidup kita berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tundukkan kepala kita. Kita kembali datang kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, kami datang bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih buat benih firman Tuhan. Kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan.
Kami sadar dunia di mana kami hidup adalah dunia yang tidak mudah. Ada banyak trik-trik tipu daya iblis yang membuat kami seringkali jatuh, terlena, bahkan lupa bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan, sampai kapanpun, dimanapun Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, untuk kami boleh menguatkan orang lain, minimal melalui sosial media kami. Ada banyak umat Tuhan melihat sosial media kami dikuatkan. Ada banyak orang melihat sosial media kami diteguhkan hati kami. Bapak, kami berdoa. Kami sadar di setiap waktu, di setiap masa, di setiap zaman ada orang-orang Tuhan yang memang Tuhan pakai, yang memang sedang Tuhan kerjakan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Itu sebabnya hari ini kami diingatkan, kami tidak boleh mengandalkan manusia. Kami harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena dari Tuhan datang pertolongan, bukan dari manusia. Dan hari ini kami diingatkan untuk tidak boleh membatasi cara kerja Tuhan yang ajaib. Karena selama kami menyembah Yesus, kami akan melihat mujizat. Dan sampai hari ini mujizat tetap terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hari ini kami bersyukur ya Bapak. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, kami bersyukur buat keberkatan Tuhan melalui benih firman yang pagi hari ini kami dengar. Kami percaya ya Tuhan, apa yang keluar dari mulut Allah, firman-Mu tidak pernah kembali kepadamu dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba. Sudah hamba sampaikan bagi umat Tuhan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan dikuatkan, diteguhkan hati mereka untuk tetap terus melihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Hamba berdoa, apapun yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini, Tuhan yang menyediakan jalan keluar, Tuhan yang menyediakan kekuatan, Tuhan yang menyediakan pengharapan bagi setiap kami. Karena kami tahu orang yang mengandalkan Tuhan akan melihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Hari ini hamba berdoa secara khusus buat setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di masa-masa akhir ini, untuk menjadi hidup berguna. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Saudara, engkau yang rindu untuk hidupmu dipakai oleh Tuhan dalam setiap hal, engkau rindu hidupmu dipakai oleh Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara secara khusus. Bapa, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang menaruh tangan kanan mereka di dada, tanda mereka mau hidup dipakai oleh Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, lihat setiap hati yang terbuka, setiap hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, biar Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Mereka yang memberikan hati mereka kepada Tuhan, Tuhan pakai. Jadikan kami perpanjangan tangan-Mu di berbagai tempat. Tuhan, titipkan kami. Jadikan kami perpanjangan tangan-Mu untuk meneguhkan, menguatkan hati setiap anak-anak Tuhan di daerah-daerah kami masing-masing. Kami rindu, ini hidup kami Tuhan. Kami mau berguna bagi sesama, ini hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Turunkan tangan kita. Engkau yang sudah mengambil kesempatan ini untuk memberi hidup kepada Tuhan, ingat setiap hari saya harus menjadi berkat. Setiap hari saya harus menjadi berkat. Setiap hari saya harus memuliakan nama Tuhan. Ingat dan lakukan itu. Hari ini hamba juga berdoa buat setiap pergumulan anak-anak Tuhan, mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka di setiap platform yang ada, baik mereka yang menulis di Facebook, mereka yang menulis di pokok-pokok doa di Instagram, mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di TikTok, mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di Zoom. Hamba berdoa apapun yang menjadi pokok-pokok doa mereka pagi hari ini, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan sendiri yang menjawab cara-cara Tuhan yang ajaib, sehingga izinkan kami melihat karya-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga penuhlah sukacita kami dan kami sungguh melihat Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menyediakan jalan keluar. Hamba-Mu berdoa, hamba-Mu mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, Tuhan yang menjadi pembela bagi kami. Terpujilah Tuhan yang menolong setiap kami. Pagi hari ini ya Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya pagi hari ini akan menjadi pagi berkat. Pagi hari ini akan menjadi pagi mujizat. Pagi hari ini menjadi pagi di mana kami melihat lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Bahkan kami doa
Sehingga setiap pokok-pokok doa yang kami naikkan pagi hari ini, kami melihat campur tangan Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga, keluarga, anak-anak Tuhan, Tuhan jaga. Kalau ada rumah tangga yang tergoncang hari-hari ini oleh masalah pergumulan, sehingga suami ada yang meninggalkan istri anak-anaknya, ada istri-istri yang meninggalkan suami dan anak-anaknya, hamba-Mu berdoa dan mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Pemulihan rumah tangga terjadi. Tuhan tolong, sehingga pada akhirnya anak-anak Tuhan, rumah tangganya dijaga, dibela, diberkati oleh Tuhan. Karena apa yang diberkati-Mu ya Tuhan akan tetap diberkati. Sehingga sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, mereka boleh saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain dalam berkat anugerah Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap usaha, pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan, bahkan studi mereka yang masih bersekolah. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan bagi mereka, sehingga setiap usaha, pekerjaan, bisnis, studi mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan mereka dibuat tangan Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan satu persatu umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu ada atas mereka. Kalau ada di antara mereka yang memiliki kerinduan untuk dapat melunaskan utang piutangnya, oh Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, sehingga mereka anak-anak-Mu ya Tuhan boleh terpelihara dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang sakit. Saudara, engkau yang mengalami kelemahan tubuh pagi hari ini, taruh tangan kananmu di dada, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita percaya firman Tuhan katakan, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Bahkan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan ke seorang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Hamba ucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, segala campur tangan kuasa kegelapan, pagi hari ini kami ucapkan dalam nama Yesus keluar dari tubuh orang percaya. Tubuh kami bukan sarang sakit penyakit, tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Kami doa dalam nama Yesus oleh bilur-bilur-Mu